Hai teman-teman, kita nunggu nonton dulu. Halo, selamat malam semuanya. Suara aku kedengeran nggak? Sip, kayaknya. Halo, kita langsung aja ya. Ini ke Dava. Bentar. Kak Davanya lagi join ya teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat hari Senin. Sekarang hari Senin. Hari kerja dan hari kuliah. Halo Kak Dava. Kak Dava bisa join. Send request. Udah bisa belum? Belum. Udah bisa nerima belum nih Kak Dava? Halo Kak Dava. Udah bisa join belum? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita balik lagi di Bakar Umum nih malam ini. Kak Davanya udah bisa join belum? Halo. Kak Davanya udah send request. Nah, ya udah sama Kak Dava nih. Halo Kak. Halo juga Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Berarti ini lagi di asrama Kak? Iya, sekarang lagi di asrama sih. Berarti selama pandemi belum sempat pulang atau udah pernah pulang terus balik lagi ke kampus Kak? Kemarin awal-awal pandemi, kalau nggak salah April 2020, mahasiswa dipulangkan kemarin. Hmm, Terus terhitung 3 Januari kami diwajibkan untuk pulang ke asrama karena kami harus ada praktikum yang offline gitu. Jadi sampai sekarang masih di sini. di sana berarti asrama ya Kak? Iya, asrama. Itu dari semester awal sampai akhir atau bagaimana Kak? Dari semester awal sampai akhir kami asrama terus. Jadi nggak ngekos gitu. Nih, kita sedang bersama Kak Dava ya, Kak Dava. Dari Akamigas nih. Mungkin boleh diceritain Kak, Akamigas itu apa dan bagaimana? Silakan Kak. Jadi PMAK Migas itu adalah suatu politeknik yang berdiri di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian SDM. Kepanjangan dari PMAK Migas itu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Jadi di PMAK Migas ini kita punya 5 prodi. Yang pertama ada teknik produksi migas, yang kedua ada teknik pengolahan migas, yang ketiga ada teknik mesin kilang, yang keempat ada teknik instrumentasi kilang, dan yang terakhir ada logistik migas. Jadi gitu. Untuk Kak Davanya sendiri, prodi apa nih Kak? Saya sekarang ada di prodi logistik migas. Boleh diceritain tuh logistik migas itu seperti apa sih? Jadi kami di logistik migas itu belajar tentang kelogistikan dan rantai pasok dari produk dan material migas.
Tapi di sini kami nggak terlalu fokus untuk ke migasnya. Emang kami berfokus di migasnya, tetapi juga kami ada sampingannya gitu. Jadi bisa juga kalau kami lulus, jadi nggak harus ke migas. Kami punya pengetahuan tentang kelogistikan dari industri-industri lain gitu. Jadi cakupannya cukup luas sih untuk logistik migas itu sendiri. Untuk satu angkatan kuotanya sampai berapa, Kak? Untuk satu angkatan kalau dipukul rata ya tiap prodi ada 60, mungkin sekitar 300, kurang dari 300. Ya, lumayan. Iya, lumayan. Oke, Kak. PEM Akamigas ini di Cepu ya, Kak, kalau nggak salah ya, Kak? Iya, di Cepu, di Jawa Tengah. Iya. Berarti asramanya berdekatan sama kampus atau memang di lingkungan kampus gitu, Kak? Asramanya pisah sih sama kampus. Jaraknya sekitar satu kilo deh jaraknya. Nggak terlalu jauh sih. Hmm, itu berarti asramanya kita bayar atau gratis atau bagaimana tuh, Kak? Jadi di PMAK Migas ini kita punya dua jalur, Kak. Jadi yang pertama ada jalur umum. Jalur umum itu jalur bayar sendirilah. Beasiswa orang tua kalau kami nyebutnya. Kalau jalur kerjasama itu jalur beasiswa. Jadi di PMAK Migas ini jalur kerjasamanya itu lumayan banyak. Jalur beasiswanya itu kerjasama sama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga ada kerjasama dengan industri-industri, contohnya PT Pertamina dan PT Petro Cina. Untuk biaya ya, karena saya sendiri umum, itu biaya UKT itu udah termasuk biaya kuliah sama biaya asrama, jadi satu paket gitu Kak. Oh, begitu, Kak. Untuk biaya makan sendiri itu semuanya sendiri berarti ya, Kak? Enggak, jadi di biaya itu kami udah termasuk perkuliahan dan fasilitas asrama. Fasilitas asrama itu ada fasilitas makan sama fasilitas laundry. Jadi kami bener-bener nggak ngeluarin uang di sini. Semua udah all in sama paket di UKT itu. Hmm, jadi enak ya, Kak, udah ada laundry, udah ada makan gitu ya, Kak. Jadi Iya enak. tinggal berkuliah aja gitu ya, Kak. Iya, Terus jadi di sini kami emang untuk fokus kuliah sih. misal mau keluar nih, Kak, itu tuh kita boleh bebas keluar atau ada jam-jam tertentu untuk bisa keluar gitu, Kak, dari asrama? Kalau untuk sebelum pandemi ya, sebenarnya bebas sih. Cuma kalau ada dibatasi jamnya, misal malam dibatasi jam 9 itu udah harus masuk ke asrama lagi. Tapi kalau untuk pandemi gini, kami jatuhnya sekarang di karantina gitu Kak. Jadi nggak boleh keluar asrama sama sekali. Kalaupun ada kegiatan perkuliahan di kampus, kami menggunakan shuttle bus gitu Kak. Jadi difasilitasi dari PMAK Migasnya itu sendiri untuk ke kampus, diantar dan dia antar pulang pakai bus gitu. Hmm, oh, gitu. Jadi difasilitasin sama kampus ya, Kak, dari transportasinya sampai fasilitas yang kayak tadi Kakak bilang ada laundry dan segala macam gitu ya, Kak. Berarti Iya, dijamin sama kampus ya, Kak. iya semua udah dijamin sama kampus. Terus untuk pembagian asramanya nih, Kak, itu menurut apa, Kak? Bagian asramanya itu untuk sekarang diacak Kak. Kalau tahun kemarin kami berdasarkan prodi gitu Kak. Jadi satu prodi satu kamar. Tapi sekarang udah diacak Kak, biar bisa berbaur gitu juga. Nah, boleh tanya nggak nih, Kak, untuk penerimaan mahasiswa baru untuk PEM Akamigas itu gimana ya, Kak? Cara daftarnya dan segala macam alurnya. Oh, jadi PEM Akamigas ini sekarang belum buka ya. Bukanya nanti udah buka sih. Udah dibuka dari tanggal 22 Maret tadi sampai tanggal 24 April nanti. Biaya pendaftarannya itu 300.000. Nggak mahal sih, cuma 300.000. Jadi yang pertama tentunya kita ada seleksi administrasi. Setelah itu ada ujian seleksi lah.
istilahnya untuk tes akademik ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. IPA itu termasuk fisika dan kimia. Habis itu kita punya seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara, kita ke tahap tes kesehatan. Jadi setelah kita tes kesehatan, jika lolos itu udah dinyatakan lolos seleksi. Untuk lengkapnya itu ada di Instagram akamigas.ac.id dan akamigas.id. Akamigas Cepu. Kalau websitenya akamigas.ac.id itu bisa dicek di situ. Lengkap kok. Nah, ya teman-teman, jadi buat teman-teman nih yang pengen mau daftar ke Akamigas bisa langsung cek ya Kak tadi di website yang tadi Kakak bilang. Di Akamigas. Oke, kalau begitu. Terus tadi kan ada tes kesehatan tuh Kak. Apa aja sih di tes kesehatan itu? Kalau boleh tahu. Untuk tes kesehatannya kita ada tes kesehatan jasmani, buta warna, dan tes urin. Jadi sebenarnya nggak ada tes fisik sih untuk masuk sini. Jadi tes kesehatannya itu kalau berdasarkan pengalaman saya ada tes surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan bebas dari buta warna. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang kayak lari dan segala macam gitu ya Kak? Nggak ada. Oke. Terus untuk ini Kak, yang pengen masuk Akamigas nih, harus dari lulusan apa sih? Misal SMK bisa nggak? Atau SMA harus IPA atau bagaimana gitu Kak? Ya, di sini lulusannya harus lulusan SMA IPA. Kalau selain IPA itu semisal IPS atau lulusan bahasa itu nggak boleh. Jadi harus IPA, SMA IPA gitu ya Kak? Iya. Kalau SMK bisa nggak tuh Kak? SMK bisa mungkin dari jalur kerjasama. Tapi kalau jalur umum yang saya tahu itu cuma lulusan SMA. Ngomong-ngomong nih Kak, untuk jalurnya, berarti tadi ada jalur kerjasama, mandiri, sama apa aja berarti Kak? Boleh tadi nggak untuk ada jalurnya? 2 jalur. Jadi ada jalur beasiswa atau kerjasama dan jalur umum gitu. Jalur umum itu yang kita daftar, bayar sendiri. Terus jalur beasiswa itu nanti ada beasiswa yang diberikan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bisa juga dari industri-industri yang lagi butuh tenaga kerja. Jadi mereka menyekolahkan gitu. Terus boleh dikasih tahu nih Kak, untuk per prodinya, kalau prodi ini itu seperti ini gitu. Bisa nggak Kak untuk dijelasin gitu biar teman-teman tahu juga? Jadi program studi yang pertama itu teknik produksi migas ya. Teknik produksi migas itu belajar tentang proses eksplorasi dan produksi sumber daya energi dan mineral. Jadi itu kalau yang suka lihat tugasnya yang ngebor, yang di tengah laut, nah itu mereka kemungkinan bakalan kerja di situ, di offshore. Bisa juga di onshore, nggak harus di tengah laut. Karena pengeboran kan ada yang di laut, ada yang di darat. Yang kedua ada teknik pengolahan migas. Teknik pengolahan migas nih berkaitan dengan proses pengolahan minyak. Jadi kan minyak tuh pertama kali kita dapat tuh minyak mentah tuh. Habis ini minyak mentah, kita tuh harus proses jadi minyak supaya jadi produk, contohnya BBM, BBM penerbangan, pelumas dan lain-lain. Nah itu teknik pengolahan migas. Teknik pengolahan migas tuh contohnya itu yang kayak berita baru-baru anget ini sih, yang RU 6 Balongan itu yang kebakaran. Nah, itu RU 6 Balongan itu kan refinery unit pengolahan dari BBM itu, dari minyak mentah itu. Jadi anak-anak teknik pengolahan tuh bisa kerja di situ salah satunya. Lalu yang ketiga ada teknik mesin kilang. Jadi mereka program studi ini berkaitan dengan bidang operasi, bidang maintenance, evaluasi sama optimalisasi dari mesin-mesin konstruksi mekanik di lapangan, contohnya di industri migas, industri petrokimia, dan mesin-mesin lainnya. Pokoknya yang berkaitan dengan mesin deh. Untuk instrumentasi kilang,
mereka tuh lebih berkaitan dengan peralatan-peralatan migas gitu Kak. Jadi mereka bisa ngeinstalasi atau ngemasang peralatan, bisa maintenance-nya juga, bisa operasinya juga. Kalau logistik migas, prodi saya sekarang itu berkaitan dengan kelogistikan dan supply chain management atau manajemen rantai pasok. Jadi lebih ke pendistribusian gitu. Jadi yang tertarik sama pendistribusian tuh manajemen, bisa langsung ke logistik aja. Nah, itu bisa tuh. Jadi teman-teman bisa tahu nih kalau misalkan oh iya Kak, kalau jalur itu kita udah nentuin dari pas daftar atau nanti dari kampus gitu yang nentuin. Maksudnya jalur beasiswa atau jalur umum gitu ya Kak? Untuk prodinya, maaf untuk Oh, prodinya Kak. prodinya. Prodinya jadi dari awal kita udah punya dua pilihan gitu. Kalau saya dulu, saya milihnya teknik pengolahan sama logistik migas. Saya lulusnya logistik migas. Jadi kita dikasih dua pilihan. Hmm, jadi udah ada pilihan dari awal gitu ya Kak, kita yang nentuin gitu ya Kak. Iya, kita yang nentuin sendiri. Alasan Kakak pengen di logistik migas itu apa Kak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya saya kemarin tuh masih awam ya, masih lulus dari SMA. Karena saya orangnya nggak hobi di lapangan sih. Satunya kalau kayak orang mesin, orang pengeboran, itu kan pasti di lapangan tuh panas-panasan. Ya. Jadi sebenarnya motivasi utama saya masuk logistik tuh mau kerja kantoran. Tapi semakin Oh, kesini, pikiran tuh semakin terbuka gitu. Jadi eh, nggak harus kita kerja kantoran gitu, kita juga bisa kerja lapangan. Jadi di logistik ini kita bisa kerja di lapangan, jadi supervisor, bisa juga jadi kerja kantoran, ngurusin supply chain management, kelogistikan, dan lain-lain gitu. Juga logistik migas ini saya agak bersyukur lah diterima di logistik migas karena saya merasa lingkup cakupannya itu bakal luas nanti ke depannya karena semua perusahaan itu punya logistik gitu. Mereka punya gudang, jadi logistik migasnya juga bisa ngurusin warehousingnya. Jadi karena setiap perusahaan punya gudang, jadi potensi kami kerja keluar nanti bakal luas lah cakupannya. gitu ya Kak. Jadi kalau logistik tuh di bidang manapun itu ada logistiknya gitu ya Kak. Jadi lebih luas gitu cakupannya ya Kak. Iya, kalau menurut saya setiap industri itu pasti punya gudang karena mereka pasti nyimpan stok material, stok produknya, bahan bakunya gitu. Gitu. Oke Kak. Nah, eh, mau bahas tentang fasilitas yang ada di kampus nih Kak. Tadi kan udah diulik-ulik sedikit. Boleh dijabarin lagi nggak Kak? Apa aja nih fasilitas di PEM Akamigas? Kalau di kampus dulu ya, kalau di kampus gedung perkuliahan kita punya sekitar saya sebut aja langsung ya, gedung Subroto, gedung Wing Barat, gedung Wing Timur, ada gedung Kuda Laut. Jadi sekitar 4 gedung perkuliahan kita punya. Terus untuk gedung pertemuan kita sendiri punya gedung Geraha Oktana itu gedung utamanya di PEM sih. Jadi untuk acara-acara kami di PEM ini punya acara One Day with Expert. Jadi setiap satu minggu kami punya praktisi-praktisi dari luar. Contohnya misal petinggi waktu itu juga pernah mengundang direktur SDM-nya Pertamina gitu. Jadi tiap minggu tuh kita dapat kuliah umum lah gitu bahasanya kalau di universitas-universitas. Terus kita juga punya laboratorium. Di sini laboratorium PEM Akamigasnya ada sekitar 11 laboratorium. Tapi sebenarnya ada lebih sih. Jadi laboratoriumnya itu ada laboratorium energi, laboratorium operasi teknik, fisika, geologi, instrumen dan elektronika, lab kimia, ada lab las, lab lindung lingkungan, lab mekanik, minyak bumi, dan lab produksi. Jadi untuk di PEM Akamigas itu fasilitasnya cukup banyak sih. Lebih dari cukup kalau menurut saya. Iya, Untuk labnya di banyak banget ya asrama, Kak. ya, untuk di asrama sendiri kita punya 8 gedung asrama. Jadi kami nyebutnya asrama ini namanya asrama Viatra. Jadi Asrama. di sini
punya Viatra 1 sampai Viatra 8 itu untuk mahasiswa. Dan Viatra 10, 11 itu untuk dosen. Tentunya suka ada dosen praktisi dari luar datang ke sini untuk ngajar, mereka tinggalnya di Viatra 10, 11 gitu. Juga ada lapangan-lapangan olahraga. Di sini ada lapangan badminton, lapangan basket, lapangan mini soccer, lapangan tenis, sama lapangan volley. Lengkap sih untuk fasilitas olahraga ya. Terus ada juga gedung pertemuan. Jadi misal mau melakukan pertemuan di asrama gitu. Jadi kami punya aula di Viatra 3. Viatra 3 itu ada aula. Terus ada di Wisma Tamu namanya. Wisma Tamu tuh Viatra 10 yang biasa dipakai untuk dosen. Di situ juga punya ruang untuk pertemuan. Terus nggak lupa juga tadi ada fasilitas yang suka musik. Di sini punya kayak namanya ada musik community, di situ mereka punya ruangan sendiri, jadi lengkap gitu loh. Jadi yang suka musik bisa langsung main musik di situ. Wah, lengkap banget ya, Kak. Ini ada yang tanya Ya. juga, ada kolam renang nggak, Kak? Ada kolam renang? Wah, Ada kolam renang? Belum ya? kolam renang belum Belum ada ada. sih. Mungkin nanti mau dibikin nih. Bisa nih Ya, nanti mungkin di bisa sih. request ke Ya, kampus. bisa request ya. Siap-siap. Atau kolam renangnya langsung ke laut ya, Kak? Kan Waduh, seperti itu ya, Kak. Nah, mau tanya nih soal, tadi kan udah dibahas-bahas sedikit tentang kerjasama. Nah, bentuk kerjasamanya apa aja sih, Kak? Yang misal sama Pertamina dan lain-lain, boleh dijelasin nggak, Kak? jadi bentuk kerjasama tuh dari Pertamina, dari Petrocina itu kadang mereka tuh lagi membutuhkan tenaga kerja gitu Kak. Jadi mereka cari anak-anak yang lulus SMA terus mereka disekolahkan. Terus kadang-kadang mereka tuh udah tanda tangan kontrak, jadi mereka lulus dari sini itu langsung kerja gitu. Terus ada juga dari kampus shopping. Jadi dari industri-industri itu datang ke sini, itu mencari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bisa dibilang berprestasi lah dan mempunyai skill. Jadi mereka mengambil biasanya yang dari tingkat 3. Tingkat 3 itu mulai dari semester 5 atau 6. Jadi mereka membiayai mulai dari semester 5 atau 6, terus mereka langsung tanda tangan kontrak gitu. Untuk yang dari pemerintah daerah sendiri itu biasanya di daerah yang punya potensi minyak dan gas gitu Kak. Contohnya di Aceh. Pemprov Aceh ini sekarang lagi memberi beasiswa juga. Jadi Pemprov Aceh itu sekarang kan di Aceh lagi punya sumur minyak dan gas gitu ya Kak. Jadi mereka lagi butuh gitu. Jadi mungkin mereka pengen memajukan anak-anak daerahnya, putra-putra daerah. Jadi mereka menyekolahkannya supaya yang ngelola minyak dan gas, potensi minyak dan gas di daerah mereka itu putra-putra daerah mereka gitu. Itu jalur kerjasama. Dan juga jalur kerjasama ini nggak cuma beberapa ya, ada banyak. Ini saya sebutin yaitu ada Pemprov Aceh, Pemprov Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemkot Prabu Muli, Pemkap Maluku Barat Daya, Pemkap Tanjung Jabung Barat, Pemkap Bojonegoro, ada juga Pemkap Kepulauan Aru. Jadi emang banyak sih kalau kerjasama di sini. Jadi kalau yang nonton live di sini, terus daerahnya ada di yang saya sebutkan tadi, sekarang udah mau lulus bisa tuh dicari-cari. Siapa tahu kan dapat beasiswa, enak tuh. Bisa langsung kuliah di sini. Iya, betul-betul. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang tadi Kak Delva sebutin, bisa banget nih buat nyobain ke PM Akamigas ya, Kak. Iya. Untuk lama kuliahnya itu berarti di sana S1 atau gimana, Kak? Kami di sini kuliahnya 4 tahun ya Kak. Jadi 4 tahun itu kami bukan sarjana, kami diploma. Jadi D4 dan kalau lulus itu dapat gelar sarjana terapan atau STR.
Tapi ada juga tergantung request perusahaan gitu Kak. Untuk tahun kemarin ada dari Pertamina EP Cepu, mereka memberikan beasiswa itu dari Bojonegoro. Jadi mereka milih anak-anak dari Bojonegoro, mereka sekolahkan 1 tahun gitu. Jadi jatuhnya mereka lulusnya untuk D1. Dan juga untuk sekarang ada dari PT Pertamina yang ada di Tuban. Jadi mereka sekarang kuliahnya hanya sampai 3 tahun. Jadi mereka lulus dengan gelar D3 atau dengan gelar ahli madya gitu. Jadi disesuaikan dengan permintaan dari industri, permintaan dari pemerintah. Tapi kalau kita masuknya lewat jalur umum, kita lulusnya STR gelarnya. Kita D4. Jadi yang lulusnya lebih cepat, misalnya yang kayak D3 itu yang memang lewat kerjasama aja ya Kak? Iya. Nah, mau tanya apa lagi nih? Ini siapa tahu teman-teman ada yang mau tanya nih di kolom komen. Tanya ke Kak Dava, mungkin mau tanya apa lagi, boleh. Tanya-tanya aja, boleh tanya apa. Nah, untuk UKM-nya itu ada apa aja ya Kak kalau di sana? Untuk UKM ya Kak, kita di sini UKM-nya punya sekitar 20 lebih Kak. Wah, banyak ya. Ya, 20 lebih UKM. Jadi UKM-nya itu terdiri dari olahraga, seni, sama UKM khusus. UKM khusus itu contohnya mungkin UKM yang kesehatan gitu Kak. Ini saya sebutin aja nggak apa-apa nih UKM-UKM-nya. Oh boleh, boleh Kak, boleh aja, sebutin aja. Jadi UKM-nya itu ada UKM basket, UKM futsal, ada bola voli, tenis meja, tenis lapangan, sepak bola, badminton, ada aerobik, ada bela diri, dan juga baru-baru ini ada UKM Gowes sama UKM silat. UKM UKM silat, Golf. UKM golf. UKM silat itu Oh, udah lama. golf. UKM golf baru. Oh, Iya, ada golf Kak. Wah, iya ada mantap golf. banget ada golf. Itu lapangannya di dalam kampus ada atau di luar gitu Kak? Untuk Kalau golf mainnya lagi. di luar kampus sih Kak. Cuma Hmm. kadang di kampus kami itu ada taman gitu Kak yang bisa dimanfaatkan untuk kalau mau latihan-latihan golf itu bisa. Nah, Untuk tadi yang UKM untuk UKM kesenian itu ya. kita punya UKM musik atau band, tari, ada drum, marching band, dan UKM paduan suara. Untuk UKM khususnya kita punya UKM Korps Sukarela atau KSR, itu yang biasa ngurusin orang-orang sakit gitu. Kayak apa Kayak ya? PMS PMR. ya Kak. Iya, Nah, ya PMS kalau SMA. ada UKM English Club, ada UKM Upacara, UKM Informasi dan Teknologi atau IT, dan juga ada UKM Kerohanian. Jadi itu untuk UKM yang ada di PMAK Migas. Tadi menarik nih Kak, ada UKM Goes. Itu UKM sepeda bukan sih Kak? Iya, sepeda, benar. Itu baru-baru sekarang ini. Iya, baru sekarang ini. Oh, gitu. Jadi berarti UKM-nya bersepeda seperti itu Kak di lingkungan kampus kalau lagi latihan Iya, atau karena lagi pandemi gini, kita UKM-nya cuma di lingkungan kampus saja. Nah, itu sepedanya dari mahasiswanya bawa sendiri atau dari kampus nyediain ada sepeda kampus gitu Kak? Sepedanya udah difasilitasi dari kampus Kak. Jadi udah ada ditaruh gitu sepedanya, tinggal kita pakai gitu. Wah, enak banget ya Kak. Fasilitasnya lengkap, bahkan sepedanya juga disediakan gitu ya Kak. Nih buat Iya, teman-teman, menarik banget ya PEM Migas ini. Jadi kalau mau yang mau daftar langsung aja cek di websitenya ya Kak. Tadi yang udah iya. ada Kak bilang tadi. Nah, ada yang mau tanya-tanya nggak nih teman-teman? Mungkin kepo nih tentang apa? Mungkin boleh dijelasin Kak prospek kerjanya nih. Mungkin ada yang kepo tentang prospek kerjanya nih habis jadi FM Migas kemana aja nih bisa kerja kemana aja nih? Untuk prospek kerja ya, tentunya kalau dari teknik produksi migas ya Kak, yang bagian eksplorasi dan produksi, itu
peluang kerjanya mereka bisa kerja di industri migas, industri panas bumi, industri tambang, konstruksi dan manufaktur. Karena mereka punya pengetahuan juga tentang geologi, tentang pengeboran. Jadi yang berhubungan dengan pengeboran-pengeboran itu mereka bisa join gitu Kak. Juga nggak harus pengeboran sih Kak, karena berdasarkan pengalaman alumni-alumni itu kalau apa yang kita kuliah itu kadang-kadang cuma 20%-nya yang bisa kita terapin pada saat kita kerja gitu. Jadi kadang-kadang eh, tergantung rezekinya juga sih lulusnya kemana gitu. Kalau untuk teknik pengolahan migas sendiri bisa kerja di industri petrokimia, industri bioenergi, sama industri migas juga bisa. Kalau untuk teknik mesin sebenarnya luas sih cakupannya namanya teknik mesin ya. Jadi Iya, mereka bisa peluang kerjanya bisa di perancangan, operasi, di konstruksi, itu bisa di kilang minyak, bisa di kilang gas, bagian distribusi, karena hampir semua aktivitas tuh terlibat dengan peralatan-peralatan teknik gitu. Bisa juga di manufaktur peralatan mekanik, bisa di pertambangan, bisa juga di jasa inspeksi, karena mereka tahu kan gimana safety-nya alat itu sebenarnya standarnya. Terus ada jasa pemeliharaan juga atau maintenance, bisa juga jadi konsultasi teknik. Terus untuk di teknik instrumentasi kilang, itu peluang kerjanya bisa kerja di industri migas dan industri petrokimia. Jadi untuk instrumentasi kilang ini mereka agak spesifik di peralatan-peralatan atau instrumentasi migas. Cuma itu nggak menutup kemungkinan mereka untuk kerja di luar industri migas gitu. Jadi cakupannya luas juga karena menyangkut peralatan-peralatan. Nah, untuk logistik migas ini yang cakupan peluang kerjanya itu yang menurut saya paling luas karena bisa bekerja baik di hulu maupun di hilir, di industri migas, petrokimia, tambang maupun industri yang bergerak di bidang logistik gitu. Jadi walaupun enggak migas, tapi setiap perusahaan itu pasti punya gudang, pasti punya supply chain manajemennya, punya rantai pasoknya, distribusinya. Jadi kelogistikan juga bisa. oh, menarik sekali nih jawabannya dari Kak Dava. Menjawab mungkin dari teman-teman nih yang bingung prospek kerja PMA Migas apa nih. Nah, udah terjawab ya teman-teman tadi Kak Dava udah jelasin, jelas banget malah. Nah, mau tanya juga nih Kak, untuk kuota per prodi itu ada batasannya nggak Kak? Ini untuk kota per prodi, saya melihat berdasarkan edaran yang terbaru ya Kak. Iya. Untuk teknik produksi migas itu sendiri kuotanya ada 40 mahasiswa, teknik pengolahan migas ada 65 mahasiswa, teknik instrumentasi kilang ada 65 mahasiswa, teknik instrumentasi dan teknik mesin itu sama ada 65 mahasiswa dan juga logistik migas ada 65 mahasiswa. Jadi yang diterima di sini dalam satu angkatan itu nggak terlalu banyak, jadi persaingannya ketat. Jadi kalau mau masuk sini mungkin bisa dipersiapkan dengan serius gitu. Jadi total satu angkatan hanya ada 300 orang. Sedikit ya Kak, kalau misalkan dibandingkan dengan kampus-kampus yang lainnya, lumayan sedikit gitu Kak. Iya, sedikit karena 300 orang ini udah termasuk dari dua jalur. Jalur umum dan jalur beasiswa. Jadi persaingannya nggak cuma satu arah, tapi kita bersaing dengan dua arah gitu. Wah, ini teman-teman berarti harus nyiapin nih dari sekarang nih apa aja yang harus dipelajarin atau persyaratannya apa, mulai dibaca-baca gitu ya teman-teman. Nah, ini ada yang tanya Kak, prospek kerjanya bisa keluar negeri ya Kak? Prospek kerjanya untuk ke luar negeri, kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan luar negeri ya Kak. Contohnya pada 2 tahun terakhir, jadi ada suatu perusahaan luar negeri namanya perusahaan Schlumberger. Mereka mencari sekitar 11 pekerja, 11 fresh graduate yang bersedia bekerja gitu. Jadi di Indonesia gitu, mereka mencari di Indonesia. Jadi 10 dari 11 itu anaknya dari anak PMK Migas. Karena mereka memang benar-benar anak-anak PMK Migas ini memang mereka siap kerja
mereka langsung menjurus gitu Kak. Jadi mereka nggak belajar secara umum, tapi kami langsung belajar secara spesifik gitu. Jadi memang kami benar-benar siap kerja gitu. Jadi untuk perusahaan luar negeri juga prospeknya besar sih Kak. Karena perusahaan luar negeri itu untuk di migas banyak juga. Contohnya seperti PT Schlumberger sama PT Halliburton gitu. Itu di bidang apa Kak yang PT tadi Kakak sebutin? Oh, PT itu tadi di bidang migas sih Kak. Migas. Nah, untuk masuk ke perusahaan luar negeri itu ada persyaratannya lagi atau gimana Kak untuk daftarnya? Maaf Kak, bisa diulang? Untuk masuk ke perusahaan luar negeri yang tadi Kakak sebutkan, yang PT tadi, Hmm. itu ada persyaratannya lagi atau gimana Kak untuk masuk ke Eh, perusahaan ini? nggak ada sih Kak. Jadi kita nge-input sendiri gitu Kak. Mencari lamaran sendiri gitu. Tapi karena alumni-alumni kita banyak yang kerja di perusahaan itu, jadi mungkin bisa dapat bocoran lah kapan ada lowongan kerjanya buka, gimana caranya bisa masuk situ, jadi bisa sharing-sharing. Semalam juga barusan ada acara alumni sharing dari lulusan terbaik PMAK Migas yang langsung diterima di PT Schlumberger. Jadi sebelum dia sidang skripsi itu dia udah diterima gitu. Jadi pas sidang skripsi itu rasanya tenang gitu loh kalau udah diterima kerja kan. Dia juga lulusan terbaik, jadi dia langsung diterima. Dia juga sharing-sharing sebelumnya ada alumni yang bilang kalau PT Schlumberger tuh mau buka lowongan kerja gitu Kak. Jadi udah dapat bocoran lah gitu. Jadi lumayan enak sih. Untuk relationnya di sini eh, lumayan luas sih kalau mau untuk di PMAK Migas. Karena kami sendiri eh, dulu itu para pekerja-pekerja dari Pertamina yang udah kerja itu disekolahkan di sini Kak. Jadi relation kami itu hubungan keluar tuh jadi besar gitu Kak. Luas. Jadi untuk prospek kerjanya lumayan terjamin ya Kak, terus relationnya juga cukup luas cakupannya. Iya. Nah, ada yang Tinggal tanya lagi nih Kak. kitanya aja gimana serius menjalani kuliahnya gitu. Ya, betul sekali. Tinggal gimana individunya ya Kak untuk menjalani kuliahnya Iya. serius atau enggak gitu kan Kak. Nah, ada yang tanya lagi nih Kak, berapa persen kah perempuan kuota untuk perempuan di setiap tahunnya? Untuk kuota perempuan itu nggak dibatasi ya, nggak ada persen-persennya. Cuma memang di sini rata-rata lebih banyak laki-laki, terutama di prodi produksi gitu. Jadi kan karena eh, untuk produksi sendiri itu kan kerjanya memang fisik bener ya, kerjanya di tengah laut, offshore atau panas-panas pengeboran, ngangkat-ngangkat barang. Jadi untuk cewek itu mungkin kuotanya lebih sedikit gitu. Tapi untuk peluang untuk perempuan yang luas itu menurut saya ada di logistik migas. Karena di prodi saya sendiri itu untuk ceweknya itu lumayan banyak, termasuk yang paling banyak dari 4 prodi lainnya. Karena emang ini enggak prodi ini pas lulusnya enggak terlalu kerjanya itu enggak terlalu fisik gitu Kak. Bisa juga kerja di kantoran, kerjanya di dalam kantor. Kalaupun di luar nggak terlalu fisik-fisik bener lah, gitu. Jadi lebih banyak untuk kalau kuota perempuan itu lebih banyak di logistik ya Kak daripada di 4 prodi yang lainnya itu. Iya. Nah, jadi ada yang mau tanya lagi nih, mumpung masih ada Kadavanya, mungkin. Mungkin saya boleh sharing sedikit nih Kak. Iya, boleh. Jadi untuk mahasiswa jalur umum itu nggak menutup kemungkinan kita untuk mendapat beasiswa gitu. Jadi PMAK Migas ini setiap tahunnya memberikan beasiswa prestasi gitu Kak. Ada prestasi akademik sama prestasi lomba. Jadi untuk prestasi akademik ini bisa dilihat dari pencapaian IPK-nya, IP semesternya. Untuk prestasi lomba sendiri itu mendapat lomba menang lomba internasional itu mendapat beasiswa juga. Jadi untuk
di sini kami emang dibuat untuk bersaing gitu Kak. Jadi emang kalau pengen mendapat suatu achievement atau milestone, kita emang dididik untuk bersaing ketat gitu. Tentunya semuanya kan mau ya dapat beasiswa gitu kan. Jadi di sini beasiswanya dibuat setiap semester gitu Kak. Jadi tiap semester itu dalam 1 tahun ada pergantian. Jadi gimana cara yang udah dapat tahun ini mempertahankan, gimana caranya yang belum dapat itu bisa merebut gitu. Jadi di sini kami memang dilatih untuk bersaing sih. Jadi persaingannya ketat ya walaupun udah masuk ke PMAK Migas, tapi di dalamnya pun lebih ketat lagi ya Kak. Iya, jadi kita bersaing nggak cuma pas masuknya aja, kita di dalam juga dididik untuk tetap bersaing gitu. Nah untuk perkuliahannya ini berarti di kampus masuk kampus atau tetap Zoom meeting atau dari asrama gitu Kak di pandemi ini? Jadi karena kami politeknik dan juga kami lulusan diploma, tentunya di PMAK Migas ini perbandingan teori sama prakteknya itu lebih banyak prakteknya daripada dengan di universitas lain. Jadi kami datang ke sini untuk praktikum. Kami praktikum di sini lumayan banyak sekarang. Untuk semester ini banyak. Makanya kami diwajibkan untuk masuk asrama. Untuk semester 3 kemarin sendiri itu kami difokuskan untuk teori. Untuk prodi saya difokuskan di teori, jadi kami berjalan perkuliahan secara online. Untuk semester ini kami difokuskan ke praktikum, jadi kami dimasukkan ke asrama dengan sistem perkuliahan offline. Tapi untuk perkuliahan teori itu tetap dengan online atau dengan Zoom meeting, dan juga PMAK Migas punya website atau aplikasi sendiri untuk perkuliahan gitu. Ya, begitu ya Kak. Jadi kalau misalkan mau berpraktik ke lab tetap ke lab gitu ya Kak? Iya, tetap ke laboratorium. Bisa juga kita karena di Cepu itu eh, ada terminal bahan bakar, ada PPSDM migas. Jadi di Cepu ini kan memang bisa disebut kota migas ya Kak. Jadi banyak juga yang bisa dikunjungi gitu Kak. Jadi kita bisa ada kunjungan ke PPSDM migas atau ke TBBM Cepu. Apalagi kalau terminal bahan bakar Cepu yang punya Pertamina itu bersampingan bener sama kampus kami, cuma dibatasi dinding. Jadi kalau mau praktikum atau mau kunjungan itu mudah lah. Deket ya Kak berarti sama eh, tempat untuk berpraktik atau melihat-lihat Iya gitu dekat. tadi. Tapi kunjungan kami juga nggak sebatas di Cepu aja Kak. Kalau sebelum pandemi ini, saya pengalaman saya tingkat 1, kami berkunjung ke Surabaya, ke Semarang, ke Bojonegoro, ke Gresik, ke Tuban. Jadi memang karena Politeknik ini menjurusnya ke diploma dan juga banyak praktikumnya, jadi otomatis kami di lapangannya itu juga lebih banyak daripada di universitas-universitas gitu. Jadi seru ya Kak kuliahnya bisa kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat di kota lain juga gitu ya Kak. Iya, karena kunjungan itu juga bisa membangun channel kita sama Ya betul. pekerja-pekerja yang ada di industri-industri itu juga. Kami juga di sini punya program magang. Jadi magangnya untuk tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Jadi untuk tingkat 2 itu kita punya program magang itu 2 minggu, selama 2 minggu. Untuk tingkat 3 program magang 3 bulan, dan tingkat 4 program magangnya 3 bulan. Jadi memang praktikumnya itu banyak kali di sini. Program magang itu namanya kalau di PEM itu PKL atau praktik kerja lapangan gitu. Dan juga selama Nah, praktik kerja lapangan itu kita juga diberi biaya gitu Kak. Jadi misal kita bayar berapa nih di PMAK Migas karena kita praktik kerja lapangan di luar. Jadi ada
kita kan nggak tinggal di asrama gitu, kita tinggalnya di luar. Jadi kita dikasih cashback gitu. Jadi di sini emang benar-benar difasilitasi sih semuanya. Jadi berarti magang pun difasilitasi uang saku ya istilahnya ya gitu ya Kak dari kampus. Iya, benar. Ya, seperti itu. Nah, untuk waktu magangnya itu berarti ambil ambil dari waktu kuliah atau pas liburan gitu Kak? Jadi magangnya itu di sini masuk SKS gitu, Kak. Jadi Oh, magangnya itu tetap di waktu perkuliahan gitu. jadi nah magang itu sifatnya berarti wajib atau terserah dari mahasiswanya Kak? Itu sifatnya wajib, Kak. Nah, untuk SKS-nya itu kalau univ-univ kan ada yang apa ya SKS-nya itu bisa milih sendiri gitu ya Kak. Kalau di sana SKS-nya itu paket atau bagaimana? Sistem SKS-nya. Jadi di sini SKS-nya itu sistem paket gitu, Kak. Jadi nggak bisa milih sendiri. Kita di paket, udah dikasih paket dari kampus, kita jalanin gitu. Ya, ternyata banyak banget ya Kak kegiatan-kegiatan yang ada di PEM Akamiga seperti kunjungan-kunjungan dan ternyata di Cepu pun banyak tempat-tempat yang memang bisa dijadikan untuk uh, apa ya tempat berpraktik lapangan ya Kak. Ya. Nah di Cepu sendiri itu tempat-tempat untuk berpraktiknya itu ada berapa lokasi ya Kak? Kalau boleh tahu. Jadi eh, yang saya tahu untuk di Cepu ini kita ada tempat praktiknya, ada TBBM Cepu, ada PPSDM Migas, ada Pertamina EP Cepu. Jadi ada juga sumur-sumur yang mungkin udah nggak dipakai lagi, udah sumur mati istilahnya. Itu kan masih ada instalasi-instalasi, masih ada peralatan instrumen-instrumentasinya, itu juga bisa kita pelajarin. Jadi mungkin saya nggak terlalu banyak tahu di Cepu karena untuk logistik sendiri kita untuk kunjungannya itu lebih banyak ke luar Cepu gitu Kak. Jadi saya sebagai prodi logistik jujur aja kurang kurang tahu sih apa aja tempat praktik yang ada di sini. Mungkin teman-teman prodi lain tahu karena mereka sering di sini. Apalagi produksi. Karena Cepu ini ada produksi minyak juga, ada sumur minyak. Jadi mereka bisa belajar. Nah, begitu ya Kak. Nah untuk Kak Dava sendiri nih pengalaman magangnya gimana Kak? Boleh diceritain nggak? Jadi untuk semester ini ya semester 4 kami dari prodi logistik itu magangnya ditiadakan dan diganti project dari dosen pembimbing itu sendiri. Karena dengan kondisi pandemi yang gini, jadi untuk kami tingkat 2 dengan jangka waktu PKL 2 minggu, kami itu dikhususkan ditempatkan di Cepu gitu Kak. Jadi kami disebarkan di tempat-tempat yang berpotensi kita bisa magang di Cepu. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan dan juga logistik banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu Kak. Karena di bidang distribusi. Jadi untuk sekarang kami prodi logistik hanya melakukan project dari dosen pembimbing. Tapi untuk teman-teman prodi lain yang mungkin tidak terlalu banyak ber apa ya berinteraksi dengan masyarakat, mungkin mereka bisa melakukan magang gitu Kak. Berarti yang seperti yang prodi migas seperti itu masih berpraktik lapangan ya Kak? Di lapangan gitu. Iya. Dan untuk 3 tingkat 4 sekarang mereka sedang menjalani praktik kerja lapangan Kak yang dengan jangka waktu 3 bulan. Karena mungkin tingkat 2 hanya jangka waktu 2 minggu dan hanya disebarkan di Cepu. Jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh jika diganti dengan project. Tapi untuk tingkat 3, tingkat 4 karena mereka punya jangka waktu 3 bulan dan juga untuk tingkat 3, tingkat 4 itu tidak dibatasi kita mau magang di mana. Jadi kita bisa mengajukan magang sendiri gitu di luar. Jadi mereka bisa untuk tingkat 3, tingkat 4 sendiri yang saya tahu
eh, pertengahan atau awal April ini mereka sudah mulai berangsur-angsur untuk pulang ke asrama. Dan juga mereka pas pulang ke asrama itu ada karantina dulu 2 minggu. Jadi emang benar-benar di sini ketat pengawasan untuk COVID-nya. Walaupun kami di asrama, semua protokol kesehatan sudah di-concern dari pihak manajemennya. Gitu ya, Kak. Untuk seperti bantuan APD gitu dapat dari kampus atau enggak, Kak? Atau Ya, untuk APD sendiri sudah dapat bantuan dari kampus. nah, ini Kak menyambung yang di Indramayu apa tuh ya yang kebakaran kemarin itu ya Kak, itu ada yang magang di situ nggak Kak berarti? Oh, setahu saya untuk magang di RU 6 Balongan di Indramayu itu nggak ada sih, Kak. Karena untuk pandemi gini, Pertamina itu untuk magang hanya menerima yang magang online gitu, Kak. Jadi PKL online. Yang offline sendiri Pertamina belum bisa memenuhi. Itu sepengetahuan saya begitu untuk Pertamina. Nah, untuk ke kementeriannya sendiri Kak, itu bagaimana Kak prospeknya? Tentunya karena kami berada di bawah kementerian, jadi kita punya kelebihan gitu Kak jika kita daftar untuk kerja ke kementerian. Tapi di sini kita lulus nggak langsung kerja di kementerian gitu Kak. Jadi kita juga harus usaha sendiri, kita harus punya skill sendiri untuk bisa layak untuk kerja di kementerian. Tapi karena emang kita lulusan di sini ada di bawah kementerian, tentunya kita juga punya kayak privilege lah dari kementerian gitu. Berarti untuk Pem Akamigas ini sendiri kan dulunya kedinasan ya Kak? Iya, kedinasan bukan ikatan dinas. Berarti untuk kerjanya itu dari individunya sendiri gitu ya Kak, yang nyari gitu. Ya, untuk yang jalur umum kita nyari sendiri. Tapi tetap ada banyak informasi-informasi atau kayak misal ditunjuk maksudnya sama kampus ini ada informasi ini mestinya kayak di apa ya kayak dikasih tahu gitu loh Kak kalau misalkan ada lowongan di sini ada lowongan di situ maksudnya kayak di dibantu sama kampus untuk mencari kerja gitu Kak. Iya, jadi ada juga kalau di kampus kami itu college shopping gitu Kak, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi eh, pihak-pihak industri itu yang mereka sedang membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan fresh graduate, jadi mereka datang ke sini gitu Kak. Jadi itu kelebihan kampus kami ada college shopping dari industri-industri migas gitu khususnya. Nah untuk wisuda tahun ini nih Kak pandemi dilaksanakan secara daring atau luring Kak? Untuk wisuda tahun ini mungkin dilaksanakan pada bulan Juli dan juga saya belum dengar edarannya apakah offline atau online. Tapi untuk tahun kemarin wisudanya dilaksanakan secara online nggak? Walaupun orang mahasiswanya di asrama gitu ya Kak? Ya, karena untuk tahun kemarin masih awal-awal pandemi, jadi semua pihak kan belum siap, pihak kampus, pihak dari mahasiswa sendiri, jadi tidak ingin ngambil resiko, jadi dilaksanakan wisuda secara online. Untuk sekarang kami sudah masuk asrama, sudah terisolasi di dalam asrama ini, jadi mungkin pihak kampus bisa mempertimbangkan untuk ada wisuda secara offline. Oke baik Kak. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Ada lagi yang mau tanya nih mumpung ada Kak Dalvanya masih. Kalau nggak nih saya mau tanya lagi nih Kak. Untuk Pem Akamigas ini bajunya itu atau seragamnya itu pakai pakaian bebas atau ada seragamnya sih Kak? Untuk seragam-seragamnya kami dikasih seragam gitu Kak. Ini salah salah satu seragamnya. Ini untuk istilahnya seragam harian lah. Jadi kami kalau ngampus kami pakai seragam ini.
Terus juga untuk praktek kami punya seragam lain. Jadi untuk seragam di PMAK Migas ini dikasih banyak bener. Jadi Ada berapa worth it jenis, lah. Kak? Ada Kalau logistik. seragamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya, Kak. Ada 5 seragam sejauh ini. 5 seragam itu apa aja, Kak, berarti? Kita ada seragam harian, ada seragam olahraga, ada seragam batik, ada seragam coverall. Coverall tuh untuk alat pelindung diri. Jadi untuk kita praktek-praktek tuh kita pakai coverall. Terus ada juga baju praktek gitu, ada 5. Jadi lumayan banyak ya, Kak. Itu berarti dikasih dari kampus ya, Kak? Iya, dikasih dari kampus, fasilitas dari kampus itu, Kak. Tapi untuk kuliah biasa ini pakai seragam yang putih ini ya, Kak? Ya, untuk kuliah biasa kami pakai seragam yang putih ini. Ya, baik kalau begitu. Mungkin udah lama ya kita dari tadi bincang-bincang, tiba-tiba udah mau jam 9 aja nih, Kak. Berarti ini Iya. Kakak lagi perkuliahan biasa ya untuk minggu-minggu ini? Ya, untuk minggu-minggu ini lagi perkuliahan online. Karena untuk prodi logistik sendiri, tingkat 2 itu untuk praktikum yang offline, itu sudah dihabiskan di awal-awal semester. Jadi, untuk sekarang kami tinggal melaksanakan yang online gitu, Kak. Nah, untuk asramanya ini berarti Kakak lagi di asrama atau di mana nih, Kak? Iya, lagi di asrama sekarang. Nah, berkamarnya berapa orang ya, Kak? Berarti. Untuk satu kamarnya ada 4 orang di sini. Berarti ini lagi ada temennya juga ini yang di kamar yang Iya, lain. ini lagi ada temennya juga. Nah, jadi mungkin itu aja ya, Kak, untuk malam ini. Sangat menarik sekali informasi-informasi yang Kak Dava udah jelasin tadi tentang PMAK Migas. Mungkin teman-teman yang mau daftar langsung aja cek websitenya tadi di PMAK Migas ACID ya, Kak? Iya, untuk Instagram sendiri ada Akamigas Cepu. Nah, Jadi untuk Instagramnya bisa dari akan situ. disitu. Atau boleh nanya nih ke Kak Davanya langsung mungkin ya. Langsung DM mungkin Ya, ya, Kak. ya. Mungkin bisa langsung DM nggak apa untuk lebih jelasnya ke saya, nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi buat adik-adik nih yang mau daftar ke PEM Akamigas, mungkin langsung bisa tanya ke Kak Davanya langsung atau bisa ke ini ya Instagramnya Akamigas Cepu. Iya. Berarti besok ada kuliah lagi ya, Kak? Iya, besok kebetulan ada kuliah pagi bersama dosen internal dan siang bersama dosen praktisi dari Pertamina. Oh ya. Berarti ini ya, Kak. Besok ya perkuliahan biasa. Sama saya juga perkuliahan biasa sih. Iya. Berarti ya jangan tidur malam-malam nih, Kak. Berarti biar besoknya fresh gitu ya, Kak. Iya. Ya. Ada UTS juga sih besok sebenarnya. Oh, jadi kuliah tapi ada UTS juga ya, Kak? Iya, ada UTS juga. Oh, gitu. Jadi walaupun UTS tetap kuliah biasa gitu, Kak? Untuk paginya kita UTS. Jadi UTS di sini nggak terjadwal gitu, Kak. Jadi UTS-nya berdampingan dengan jadwal kuliah. Jadi pertemuan perkuliahan itu sudah termasuk UTS dan UAS gitu. Oh, begitu ya. Oke. Baik, baik kalau begitu. Ya, udah 1 jam nih nemenin teman-teman semuanya bareng sama Kak Dava. Terima kasih nih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah nanya-nanyain dari tadi nih, dan banyak yang komen juga. Mungkin ini temennya Kak Dava juga ada yang nonton juga ya, Kak? Iya, ini ada temen, ada kakak tingkat juga. Boleh disapa-sapa mungkin, Kak. Udah setia nih nonton Kak Dava dari tadi. Iya nih.
Ini ada Brian juga nih teman Oke, seangkatan kalau saya, ada abang saya nih, ada Abang Tuale dari oh, Prodi Teknik Mesin ini. halo, halo Kak Brian, Kak Tuale ya. Halo Iya. Kak. Nah, mungkin sekian dari saya. Dan terima kasih nih untuk Kak Dava udah mau ditanya-tanyain, udah mau jelasin juga tentang PEM Akamigas dan menyempatkan waktunya untuk live bersama Duta Poltek SS Bandung. Terima kasih ya Iya. Kak. Terima kasih juga loh udah diundang ini dari BEM, dari Akamiga juga udah diundang dari Poltek Esosnya. Ya, Kak. Mungkin nanti kalau pandeminya udah selesai boleh main ke Bandung nih Kak, ke Poltek SS. Ya boleh. Mungkin bisa Boleh. benchmarking juga nanti kan dengan organisasi-organisasi untuk Iya, eh, bisa Kak. jalin relation lah, jalin channel gitu kan. Iya Kak, bisa, bisa, bisa. Nah, untuk Kak Davanya sendiri ini orang mana sebenarnya Kak aslinya? Oh, saya sebenarnya orang Palembang, Sumatera Selatan. Wah, jauh ya Kak berarti. Naik pesawat berarti ya Iya, kesininya ya Kak. Jauh banget. iya naik Lintas pesawat. pulau ya Kak. Iya lintas pulau. Ya, oke. Karena mungkin sudah banyak insight yang kita dapetin nih, kita akhirin sampai sini aja. Karena besok juga pasti pada kuliah kan, jadi jangan tidur malam-malam karena besok harus kuliah, harus fresh lagi gitu. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan makasih juga ke Dava. Apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan, saya selaku host pada malam hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak. Izin untuk end live ya Kak. Aku